Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu terima kasih waktunya yaitu menyempatkan sebentar ya tentu untuk kegiatan saya tugas guru penggerak di modul terakhir yaitu modul 3. Bapak Ibu di sini kita akan membicarakan yaitu pemetaan aset sekolah di SMA 3 Sembidir. Hal tertolak kepada pihak komite diwakili oleh Ibu Yani yang berkenan hadir. Baik, langsung aja Bapak Ibu. Di sini kan untuk proses pembelajaran itu kan kita perlu mengetahui yaitu apa-apa aja yang menunjang proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas seperti itu Bapak Ibu ya. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu yaitu memetakan aset sekolah. Kira-kira di sekolah kita ini ada apa aja asetnya yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita manfaatkan untuk proses pembelajaran Bapak Ibu. Yang pertama kita lihat di sini yaitu aset manusia Pak ya, atau modal manusia. Kira-kira kalau di SMA kita ini Pak Bu, aset manusia seperti apa? Untuk aset manusianya Pak, satu yaitu modal manusianya. Kira-kira kalau untuk modal manusianya apa? Manusia gimana Bapak Ibu? Ya, gimana Pak? Yang pertama, alhamdulillah SMA Negeri 3 Sembidir dari basis dulu Ya, itu semuanya S1 Pak ya. Oke. dan ada yang S2, ada yang lagi belajar S2 belajar. Oke, berarti ada teman kita yang lagi menempuh pendidikan S2 Pak ya. Oke, tidak kira-kira Bapak Amin kan? Oke, berarti untuk modal manusianya kita guru kita di sini S1 ya Bapak Ibu ya. S1 bahkan sudah ada teman kita yang sudah S2 dan ada yang menempuh pendidikan S2 ya. Itu untuk gurunya Pak ya. Kalau kira-kira untuk TU-nya bagaimana Pak? TU alhamdulillah ya semuanya hampir 90,9 itu S1. S1. Berarti untuk tenaga pendidikannya Ada yang proses ke S1 gitu lagi belajar. oh gitu. Berarti untuk TU-nya tenaga pendidikannya itu sudah jenjang S1 dan ada proses kuliah ya S1 seperti itu. Oke, terima kasih. Berikutnya kalau untuk kita lihat dari ini aset manusianya apa aja sih yang ada di lingkup sekolah kita itu selain guru, TU apa lagi? Kira-kira penjaga sekolah ya, terus tukang kebun, satpam, oke. Iya, satpam berarti ya. Iya. Jadi penjaga sekolah, tukang kebun, satpam ini kira-kira gimana? Sudah berkompeten pada bidangnya, artinya memang sudah memahami lah ya dari bidangnya itu ya. Oke, berarti kalau untuk penjaga sekolah sudah berkompeten. Berikutnya guru sudah, tenaga pendidikan sudah, penjaga sekolah, keamanan dan tukang kebun ya, itu sudah. Berikutnya di sini kan berikutnya yaitu modal kita buat finansialnya. Modal finansialnya gimana? Mungkin dari sumber dana ya, Ibu silakan. Sekolah ini ada dua sumber dana yaitu dana BOS dan dana BOSDA yang mana diperuntukkan untuk operasional sekolah. Yang pertama adalah penggajian guru yang asalnya adalah dari dinas pendidikan, baru bisa dibayarkan oleh dana BOSDA ataupun BOSNAS. Kemudian yang kedua untuk membantu kelancaran proses pembelajaran, ya adalah pembelian buku. Kemudian untuk pembelian alat-alat yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian alat-alat modal yang dibutuhkan oleh sekolah. BOSNAS dan BOSDA ya, Bu, ya. Artinya untuk operasional. Yang untuk operasional yang mana nih? Yang BOSDA atau BOSNAS? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Namanya kan bantuan operasional sekolah. Oh gitu. Berarti dua-duanya untuk operasional sekolah. Berarti untuk kegiatan sekolah seperti itu ya. Iya betul, Pak. Apakah ada untuk penggajian guru situ? Ada, Pak. Ada ya. Oke. Berarti itu sekaligus pemanfaatan Bu ya. Pemanfaatan. Oke. Finansial. Selain itu ada apa? Dari Infak. komite, Dari komite. Komite gimana Bu? dari komite, dari peran wali murid untuk
partisipasi mengapakan sarana sekolah. Oh, berarti dari pihak komite ada sumbangan sukarela gitu ya? Ya. Oh, Serta pembangunan lapangan voli, oh gitu. ada gedung kelas. Oh, oke. Dari pihak komite ya? Infak Pak. Infak. Oke, infaknya gimana Pak? Ya, infak sukarela dari siswa Untuk? ya untuk kegiatan Sosial. Oh, berarti juga untuk kegiatan pembelajaran juga Pak ya? Sosial. musola. Oh gitu Pak ya. Oke. Oke, makasih. Yang ketiga yaitu alam. Kita lihat dari bidang alamnya nih. Ya, kira-kira alam kita ini bagaimana? Untuk alamnya nih. Kalau untuk alam di area SMA Negeri 3 cukup baik, dilihat dari tumbuhannya, kemudian sarana perairannya kolam, mendukung untuk pembelajaran biologi. Labornya juga bagus. Oh, berarti kalau dari Tumbuhannya banyak. alamnya berarti kita lihat bisa nanti lihat dari tumbuh-tumbuhan Iya, yang taman ya. Tumbuhan, ada tamannya, tumbuhan tinggi-tinggi. Oke. Manfaatnya apa ini? Ya, manfaatnya tentu untuk proses pembelajaran biologi khususnya ya makin baik. Oke. Makin Sirkulasi bisa. darah. Iya. Duduk aja. Berarti fisik saya tanya. Duduk sini. Duduk sini. Oke. Itu berarti dari alamnya Bu ya. Berarti di sini kita punya kebun Bu ya. Kebun ada, Kebun ada, kolam ada. kolam. Oh, manfaatnya untuk apa Bu kebun itu Bu? Ya, selain untuk proses pembelajaran itu untuk wirausaha juga. Kewirausahaan berarti ya PKB itu ya Bu ya. Oke, itu dari segi alam Bu ya. Oke, berarti langsung ada manfaatnya tadi Bu ya. Terus dari segi fisik, di mana di sekolah kita ini mungkin Bapak Sarana yang bisa menjelaskan yaitu tentang fisik gedung-gedung kita. Ada apa aja Pak di sekolah kita ini, ada gedung apa aja Pak? Baik, terima kasih pada Pak Ali Mansur telah memberi kesempatan kepada saya. Kalau untuk sarana sekolah, alhamdulillah kita banyaknya bangunan sih Pak. Ya, Ada lokal, lokal Pak ya. lokal ada 11 lokal Pak. 11 lokal. Yang proses ada 2 menjadi Pak. Berarti ada pembangunan 2 ya? Iya. Oke, 2 mandek. Apalagi itu Pak? Ada pusaka, Pustaka, pusaka 1, labor IPA 1. labor, Labor IPA itu gabung Pak ya. Ada labor fisika kimia, ada fisika, ada biologi dalamnya Pak. Oh, berarti labor IPA itu fisika, kimia, biologi, Iya. dan 1 labor gitu, Pak ya? Satu ruang. Labor komputer juga ada di Pak. Komputer, labor komputer ya. Ya. Dan musola Musola, Kantin. dan UKS Pak. UKS ya, Toilet. toilet ya. Toilet, kantin ya. Kantin. Kantin, Kantin belum kita. Kantin kita itu. koperasi. Koperasi. Oh, belum. belum ada. Kira-kira manfaat untuk labor IPA ini apa? Manfaatnya apa? Kasarnya apa kan? Ya, Ya, untuk proses pembelajaran Pak. proses pembelajaran di labor Proses IPA itu ya. pembelajaran. Hebat betul-betul dimanfaatkan untuk pembelajaran itu ya. Oke, kalau komputer, Komputer sama digunakan untuk fasilitas belajar juga. pembelajaran ya. Ya, baik itu sama siswa, gurunya juga Pak. Kadang-kadang komputer ini kan untuk itu kan asesmen ya, melakukan asesmen Oh, anggota iya. seperti itu ya. Oke, jadi Informatika belajarnya juga di dalam. ya informatika situ juga ya, ekonomi. Kalau kelas otomatis ya tentu untuk belajar gitu ya. Iya. Musola, Ya tempat ibadah kita tempat Pak. ibadah, UKS. KS ya biasa Pak untuk orang di kesehatan lah gitu Pak. Berarti memang kantin kita belum ada ya. Kantin belum ada karena kantin ini bukan Milik sekolah yang mungkin ya. masih milik Itu pribadi. per individu ya. Itu makanya tentang fisik seperti itu. Oke Bapak Ibu. Berikutnya yaitu modal ini apa ya? Modal sosial. Kira-kira kalau di sekolah kita ini modal sosialnya seperti apa? Aset sosialnya apa? Yang nampak kita lihat lah sosial. Berarti membantu orang ya. Membantu orang. Iuran berarti ya. Toleran ya. Itu seperti apa bentuknya? Contohnya kalau ada
siswa atau guru yang sakit atau Ya. kemalangan menghimpun dana atau infak seikhlasnya untuk kita jenguk atau kita memberikan kepada orang yang mampu. Berarti intinya kalau untuk sosialnya, kalau di SMA kita ini berarti kalau ada orang berhalangan, Gotong royong. itu gotong royong ya, iuran seikhlasnya Pak ya. Berarti dana sosial lah seperti itu seikhlasnya. Oke, itu yang pertama ya. Ada lagi? Toleran dan beragama. Toleransi dan beragama Pak ya, saling menghargai Pak ya. Jadi kalau yang muslim itu nanti produksinya di lapangan, Ya. kalau yang non muslim itu di Ruang tertentu. ruangan lah, ruangan yang ditata. Oke Pak ya. Berarti itu. Berarti otomatis itulah manfaatnya kita iuran untuk membantu saudara kita yang sedang musibah seperti ini ya. Berikutnya yaitu aset agama dan budaya Pak. Agama dan budaya di sekolah kita ini aset, kalau kita lihat dari aset agamanya seperti apa gitu, budaya seperti apa gitu. Kalau dari Agama. agamanya pertama kalau ya itu toleran, saling menghargai pertama. Ya. Yang kedua, alhamdulillah siswanya ya disiplin dalam sholat berjamaah. Oh berarti sholat berjamaah. Berjamaah di waktu zuhur dan asar. Oh berarti sholat zuhur ya. Iya. Oke berarti sholat zuhur dan Disiplin lah. asar. Oke Bagi lanjut. yang perempuan kan memakai jilbab. Yang Jadi yang bagi muslim memakai jilbab, bagi yang non muslim kita perbolehkan tidak memakai jilbab. Oke. Terus Kan sifat manusia. iya iya. Terus ada kegiatan lain selain keagamaan, selain sholat berjamaah? Ya PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Ternyata dari besar Islam ya, PHBI seperti itu. Biasanya kalau PHBI itu manfaat dari PHBI itu apa? Kegiatan PHBI, Hari Islam itu apa manfaatnya? Meningkatkan kualitas keimanan siswa. Itu meningkatkan kualitas keimanan siswa terhadap bangsa Pak ya. Gitu. Kalau manfaat tadi itu apa namanya, toleransi tadi, dan menghargai tadi, supaya apa sih? Kok itu kita terapkan di sekolah kita gitu? Gini Pak, kebetulan yang siswa yang non muslim itu kebetulan semuanya itu beragama Kristen Pak. Ya. Ada di luar Kristen itu ada sehingga yang mudah disatukan dan diberi juga kegiatan ketika yang muslim itu ada kegiatan keagamaan, dia juga melakukan kegiatan keagamaan. Terus saya juga non muslim di sini jadi bisa membimbing mereka. Oke, mungkin ada lagi tambahan Bapak Ibu. Untuk budaya sekolah kita Oh, iya, ini budaya. ada namanya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Oh, berarti ada budaya 5S. Kira-kira budaya 5S ini diterapkan seperti apa? Bu? Seperti contohnya mengucapkan salam, berjabat tangan dengan guru, senyum ketika bertemu dengan teman lain, teman. Itu untuk meningkatkan kepatuhan dan ketertiban di lingkungan sekolah tersebut. Itu manfaat 5S tadi Bu ya. Berarti itu dilaksanakan setiap hari, Setiap hari Pak. setiap hari pagi itu ya masuk sekolah itu ya. Seperti itu. Berarti manfaatnya supaya anak patuh, supaya patuh dan meningkatkan ketertiban di lingkungan sekolah sekolah tersebut. itu. Oke. Itu budaya 5S ya. Itu termasuk ke budaya tadi ya. Supaya ya. itu lebih terjalin juga hubungan kekeluargaan. Antara guru dan murid atau murid gitu ya. Ya. Kan dengan senyum gitu kan, itu kan akan mempererat itu kekeluargaan juga. Senyum sedekah. Senyum adalah sedekah. Ya, kalau senyum adalah sedekah. Kalau udah kata sedekah ini sudah lah ya. Makanya saya terus begini. Sudah berapa Ya. menit? Dan 10. Berapa menit? 10 lagi. 15. Udah. Oke, udah tutup dulu. Ya, Pasti jalan ya. Iya.
Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas berkolaborasinya saat ini. Ini merupakan tugas saya kalau guru penggerak, yaitu baru terakhir. Alhamdulillah tanggal 25 November tugas saya sebagai CGP materi sudah selesai, tinggal panen karya di bulan depannya lagi, seperti itu Bapak Ibu ya. Sekali lagi kami terima kasih. Kita sudah memetakan yaitu aset sekolah. Di sini tujuannya, mengapa kita memetakan aset sekolah? Tujuannya adalah supaya kita memahami yaitu ternyata di sekitar sekolah kita itu bisa loh kita manfaatkan untuk pembelajaran seperti itu. Mungkin selama ini kita hanya fokus pada aset-aset bentuk sarana aja gitu ya, alam mungkin jarang, mungkin yang sering pakai mungkin yang IPA seperti itu kan. Tidak ada salahnya kita semua mampu pun bisa juga. Contoh tadi pohon-pohonnya rindang, bisa aja kita belajar di bawah pohon supaya lebih fresh seperti itu Bu ya. Sekali lagi saya terima kasih sekali lagi. Oke Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya, yang mana hari ini kita sengaja yaitu bertemu kembali tentang penyampaian pemetaan aset sekolah. Bahwa pada hari ini saya akan menyampaikan yaitu pemetaan aset sekolah tindak lanjut dari pemetaan minggu yang lalu. Bahwa pada minggu yang lalu kita sudah melakukan pemetaan aset sekolah yang kita miliki di sekolah ini, dan hari ini tugas saya sebagai guru penggerak adalah menyampaikan yaitu tentang hasil musyawarah pemetaan aset sekolah. Alhamdulillah yang bisa dihadiri oleh Bapak Ibu Dewan Guru dan perwakilan komite yang bisa berkenan pada hari ini. Terima kasih. Langsung saja Bapak Ibu, di sini bahwa pemetaan aset sekolah ini yang mana kita susun ya, saya sebagai guru penggerak dan juga dibantu oleh rekan-rekan sejawat Bapak Ibu. Oke. Berikutnya di sini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui bersama, dengan adanya pemetaan aset ini ya, kita dapat lebih memahami potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Hal ini tentu saja dapat menjadi landasan yang kuat dalam pengembangan sekolah ke depannya. Dan kita bersama-sama yaitu sangat ya berterima kasih atas dukungan dari komite dan kepala sekolah maupun dari rekan sejawat yang mana berpartisipasi untuk berkecimpung memetakan aset yang kita miliki di SMA Negeri 3 Singhilir. Di sini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, di sini adalah aset sekolah terbagi menjadi dua yang kemarin kita bicarakan, yaitu aset biotik dan aset abiotik. Yang mana kita sama-sama mengetahui biotik adalah benda hidup ya atau benda bergerak, dan abiotik yaitu benda mati atau tidak bergerak. Yang mana benda hidup itu banyak ya, dari aset manusianya, dari aset tumbuhan seperti itu. Sedangkan abiotik benda matinya seperti kursi, meja, bangunan seperti itu Bapak Ibu. Di sini nanti akan kita kupas tuntas yaitu mengenai tentang aset biotik dan aset biotik yang kita miliki di SMA Negeri 3 Singhilir. Oke Bapak Ibu, di sini kita kemarin sudah memetakan aset, yaitu ternyata ada 7 aset yang kita miliki di SMA Negeri 3 Singhilir. Yang pertama yaitu di situ ada namanya modal manusia atau aset modal manusia. Yang kedua yaitu modal sosial, dan yang ketiga modal fisik. Yang keempat yaitu modal lingkungan atau alam. Sedangkan yang kelima yaitu modal finansial, dan yang keenam modal politik, dan yang terakhir yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Dari 7 aset ini yang kita miliki Bapak Ibu, kita harus berkolaborasi Bapak Ibu, kita tidak bisa berdiri sendiri masing-masing. Kita manfaatkan yaitu 7 aset yang kita miliki ini supaya apa? Supaya proses pembelajaran kita lebih hidup, yang lebih menarik, dan perkembangan sekolah kita ini juga lebih pesat Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu modal manusia. Namun Bapak Ibu di sini sebelum saya sampaikan hasil rapat minggu yang lalu, jika nanti ada penambahan atau ada pertanyaan silakan tanyakan Bapak Ibu. Yang pertama di sini kita aset atau modal manusianya. Di sini kemarin kita telah mendata yaitu kita memiliki kepala sekolah dan guru yang mana berpendidikan S1, dan ada rekan kita yang sudah menempuh S2. Yang mana semua guru ini adalah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Dan yang kedua,
di sini kita memiliki jumlah guru yaitu 27 guru, Bapak Ibu. Ya, yang peringkat S1 yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan serta ada 9 teman kita guru yang sudah yaitu memiliki sertifikat pendidik. Dan apabila kita lihat tenaga pendidikannya, kita sudah luar biasa Bapak Ibu di sini. Ternyata aset manusia kita di tenaga pendidikannya yaitu memiliki 5 orang, 4 orang S1 dan 1 orang sedang menempuh pendidikan kuliah, Bapak Ibu. Berikutnya kalau kita lihat dari segi penjaga sekolah Bapak Ibu ya, keamanannya, beliau pun sudah berpendidikan SMA, ya sudah memahami tupoksinannya masing-masing, dan jumlah guru kita yaitu 355 orang, ya. Sedangkan kita juga memiliki komite yang peduli terhadap perkembangan sekolah, yang mana kita juga memiliki pengawas, yang mana pengawas ini sangat memperhatikan kemajuan sekolah. Dari modal manusia ini, maka kita tahu yaitu strategi pemanfaatan. Ya, di sini ada kepala sekolah. Kepala sekolah kita ini memiliki nilai dan karakter pemimpin yang berperan sebagai manajer di sekolah kita. Yang kita sama-sama kita tahu selama ini. Dan di sini kita juga sebagai guru diberikan leluasa atau kesempatan untuk mengembangkan diri, yang mana mengikuti pelatihan yang selama ini kita ikuti Bapak Ibu. Kalau dari tenaga pendidikannya, yaitu alhamdulillah dan tenaga pendidikannya di sini sudah dapat melakukan pengelolaan literasi yang lebih baik ya daripada sebelumnya. Sedangkan apabila kita lihat dari penjaga sekolah, sekolah kita ini rasanya keamanannya kita sudah bagus ya Bapak Ibu ya dibandingkan sebelumnya. Dan murid di sini juga diberikan kesempatan yaitu belajar ya, dan kita juga memberikan kesempatan pada murid untuk memakai fasilitas yang ada di sekolah kita Bapak Ibu. Setelah itu komite. Di sini ada pemuda manusia dari komite. Apa strategi pemanfaatan? Di sini kita bisa memanfaatkan yaitu komite, yang mana kita bisa kerjasama dengan komite, yaitu mungkin dari sumber dana, ya tentang pembangunan sekolah, bahwa sekolah kita ini dalam proses pembangunan Bapak Ibu ya, bahwa itu adalah salah satu modal dari komite. Begitu pula pengawas, yaitu melakukan secara rutin, yaitu pembinaan kepada kita semua ibu Bapak Ibu. Yang berikutnya yaitu modal sosial, di sini. Sebelum kita lanjutkan, mungkin Bapak Ibu ada penambahan di modal manusia tadi, mungkin ada penambahan? Ada? Di modal manusia tadi Bapak Ibu, mungkin dari gurunya, bagaimana? Apapun yang perlu kita tambahkan, silakan. Oke, gimana? Modal manusia ya? Nah ya, lanjut ya. Oke, kita lanjut di modal sosial. Di modal sosial di sini, yaitu di sini kita memiliki tata tertib sekolah. Ya, yang kedua ada namanya MKKS, ya atau kepala sekolah, ada MGMP juga di sini, ada paguyuban operator, ada paguyuban wali murid ya, dari kelas ya, ada seperti itu. Dan di sini kita juga bersama dengan sekolah lain seperti SMP dan MTS. Di sini modal sosial kita seperti ini. Apa strategi pemanfaatan? Ya, manfaat dari tata tertib itu apa? Ya, dibuat agar seluruh murid dapat mengikuti aturan sekolah, ya sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Ini manfaat dari tata tertib. Berikutnya yaitu MKKS, yaitu di sini manfaatnya apa? Kepala sekolah ya aktif dalam kegiatan MKKS sehingga mampu mengelola yaitu sekolah dengan baik seperti itu. Dan MGMP adalah sebagai media komunikasi kita sebagai guru Bapak Ibu ya. Sini bahwa kita selalu mengikuti kegiatan MGMP, ya kita juga terlibat aktif dalam kegiatan MGMP. Manfaatnya adalah sehingga guru dapat meningkatkan yaitu keterampilan dalam mengajar. Begitu pula dengan operator sekolah, ya maupun bersama dengan SMP dan MTS itu biasanya kita melakukan sosialisasi penerimaan siswa baru ya seperti itu. Mungkin dari modal sosial Bapak Ibu silahkan ada lagi penambahan? Kerjasama dengan masyarakat sekitar. Kerjasama gimana Pak? Kerjasama dengan Masyarakat sekitar, ya, ya. sekolah. Oke, tulis. Nah, oke. Kerjasama dengan masyarakat sekitar Pak ya. Oke, sudah selesai seperti itu. Oke, penambahan dari Pak Amir. Yang lain mungkin Bapak Ibu silakan. Ada penambahan dari modal sosialnya kira-kira? Ada? Oke, tidak ada ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Yaitu modal fisiknya Bapak Ibu. Di sini modal fisiknya otomatis sarana prasarana ya atau pengelola gedung yang lebih paham.
kemarin sudah berpartisipasi di sini. Ada bangunan sekolah, ada ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, ruang kelas, perpustakaan, ya, labor komputer, sampai toilet. Terus ada fasilitas pendukungnya, lapangan olahraga dan lain sebagainya. Di sini kita mengetahui Bapak Ibu yaitu seperti pemanfaatan. Salah satunya yaitu ruang kelas. Ruang kelas otomatis di sini adalah untuk proses pembelajaran Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk labor komputer yaitu tempat kegiatan praktikum atau pembelajaran informatika dan juga tempat input data PPDB maupun tempat ujian ATM. Dari modal fisik ini kira-kira Bapak Ibu adakah penambahan atau yang belum yang kita masukkan Bapak Ibu? Oke, Pak Taufik mungkin yang lebih tahu seluruh tentang gedung kita, silakan Pak Taufik. Ada yang perlu kita tambah Pak Taufik? Musola, ya, lapangan olahraga, musola. Berarti kategori fasilitas pendukung ya. Apalagi dari modal fisiknya. Sudah ya? Oke, berarti sudah lengkap modal fisiknya seperti ini. Ruang BK, oh ya, ruang BK. UKS? Dari UKS. Ya, pos penjaga kali. oh ya, pos satpam ya. Oke, pos satpam. Catatin. Parkir siswa. Parkir siswa, parkir guru ya. Nah, catatin. Sudah ya. Nah, lanjut Pak. Oke, modal alam. Ini modal alam dipahamnya ke guru IPA ya. Guru IPA. Di sini adalah kita ada kebun kelapa sawit. Ya, modal alamnya lingkungan kita ya ada kelapa sawit. Ada banyak pohon yang rindang di sekitar kelas. Di sekitar kelas Bapak Ibu. Udara kita sejuk, akses jalan mudah karena sekolah kita ini di jalan besar ya. Jadi mudah aksesnya dan memiliki lahan kosong dan halaman yang luas. Kira-kira bermanfaatnya apa? Di sini kebun kelapa sawit. Kira-kira bermanfaatnya gimana? Kebun kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran murid katanya. Bisa ya? Bisa. Oke. Terus apalagi Bu? Kira-kira lahan kosong itu apa? Buat kolam dan pertanian. Ya, buat kolam dan pertanian ya. Karena kita masih punya lahan yang kosong, jadi kita manfaatkan seperti itu Bapak Ibu, yaitu untuk pembelajaran, yaitu untuk buat kolam. Nanti ada kaitannya dengan pembelajaran ya, seperti itu ya. Oke, ada penambahan alam? Kira-kira lingkungan kita aja apa? Lagi kebun sawit, lingkungan, udara sejuk, kan di bawah pohon ya udah sejuk. Kolam ikan. Ya, kolam ikan. Oke, tabah. Tapi pendapatnya ada kolam ikan. Catin. Gimana? Buah-buahan itu Pak. Udah ada itu. Buah-buahan. Oh, pohon buah. Enggak ada buah. Ya, buah-buahan berarti. Ya, buah-buahan. Bunga. Taman kelas. Ya, apalagi kira-kira Bapak Ibu silakan. Udah ada itu. Catatin. Sudah? Udah ya. Kita lanjut berikutnya modal alam sudah Bapak Ibu. Kita lanjut berikutnya modal finansial. Di sini mungkin bendahara lebih paham ya. Sini adanya dana BOS, koperasi sekolah, penggalangan dana dari murid dan guru, yaitu ICDTIL, dana infak, Jumat berkah, sumbangan wali murid. Di sini strateginya Bapak Ibu, dana BOS mungkin nanti bendahara bisa menjelaskan lebih detail ya. Strateginya di sini sumber utama keuangan sekolah untuk mendukung operasional sekolah. Berikutnya koperasi membantu guru dalam hal finansial. Operasi finansial. Lanjut, silakan jual beli ya, perlengkapan sekolah, penggalangan dana dari murid, membantu untuk orang yang sedang mengalami musibah. Kira-kira dari modal finansial ini atau aset finansial di sekolah kita ada penambahan? Dana bosdanya Pak. Dana BOS. Kali ini dana BOS ya Pak? Bos, bukan SPP. Dia kan ada dua sumber dananya. Jadi SPP itu pusat itu ya? Iya, jadi ini pusatnya daerahnya kan belum. Oke, berarti BOSDA.
dana bosda. Pemanfaatannya apa, Bu? Dana bosda untuk penggajian guru, Pak. Untuk Penggajian guru dan penggajian guru guru. dan perjalanan dinas. perjalanan dinas ya. Oke. Berarti penambahannya modal finansial, dana bosda untuk Penggajian guru dan perjalanan dinas. oke, itu ya. Oke, lanjut. Lanjut. Apa lagi kira Bapak Ibu? Ada apa Pak Amir? Silakan. Cukup ya. Dana-dana apa lagi ada ya? Cukup. Cukup. Lanjut. Modal politik. Di sini modal politik, menurut bagaimanapun politik itu tidak bisa lepas dari sekolah ternyata. Ada modal politik. Yang mana di sini, namun di sini kita memiliki kerjasama dengan dinas pendidikan provinsi, pasti itu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua bersama dengan lembaga pendidikan tinggi, universitas atau lembaga. Yang ketiga bersama dengan puskesmas. Dan yang keempat dengan perusahaan. Dan yang kelima kepolisian, TNI dan BNN. Di sini sudah kita buat Bapak Ibu yaitu strategi pemanfaatnya. Mungkin ada penambahan dari Bu Fitria tentang bersama dengan puskesmas mungkin apa kira-kira? Pemanfaatnya. Kita kan bersama dengan puskesmas nih. Kita manfaatkan itu apa puskesmas nih? Oh, itu ini juga sumber informasi untuk materi belajar. Berarti bisa mendapat untuk apa? Narasumber Untuk belajar. pembelajaran Ya, seperti seperti itu. reproduksi kemarin, Oh, kami seperti kan kunjungan ya, namanya Iya. kunjungan belajar. Yang kunjung kita atau mereka Kita. sih? Kita sana. Kita ke sana. Oh, iya. Kemudian kalau dari sekolah di sini biasanya program untuk kesehatan golongan darah. Oh gitu. Puskesmas ya. Oke. Kalau dari perusahaan Pak Umas gimana? Dari Oh, perusahaan? ada tuh Pak Rudi kemarin untuk mengolah limbah ya, masalah bahan kimia, pembelajaran juga. Berbeda juga berarti ya. Berarti memang betul-betul aset ini di sekitar sekolah kita ini kita manfaatkan ya. Untuk pembelajaran. Ya untuk pembelajaran seperti itu. Oke. Lanjut. Modal agama dan kebudayaan. Nah di sini aset yang terakhir yaitu modal agama dan kebudayaan. Di sini oke, modal agama dan kebudayaan. Di sini ada sholat zuhur dan asar berjamaah. Kita mengadakan yasinan, Bapak Ibu, tahfiz Quran. Ya, program terbaru ya, tahfiz Quran, peringatan Hari Besar Islam, sumbangan takziah, santun anak yatim, kegiatan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Di sini ada pemanfaatan. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail, yaitu apa sih modal agama dan kebudayaan yang kita miliki, salah satunya tahfiz ini. Bagaimana sih strategi pemanfaatannya gitu? Siapa? Pemanfaatannya agar ketika anak-anak lulus SMA itu bisa berperan di masyarakat. Gimana Pak? Berperan di masyarakat contohnya dalam masalah mengimami sholat. Oh gitu. Jadi Bisa jadi menjadi seorang pemimpin lah itu ya, dan tahfiz itu lah, menjadi imam ya di desanya seperti itu ya, karena tahfiz seperti itu. Nah terus kira-kira manfaat yang lain apa? Ini kan di sini kita buat ya kemarin modal agama dan kebudayaan kita memiliki budaya yang mengakar di sekolah kita yaitu 5S. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Apa sih manfaatnya tuh? Gitu. Ya memupuk karakter diri. Memupuk Karakter diri Karakter. menjadi jauh lebih baik. karakter diri yang menjadi lebih baik ya, ya selama ini cuek gitu ya. Jadi karena adanya budaya 5S, ya ada senyum, salam, sapa, sopan dan santun, terbiasa nanti anak menjadi lebih baik karena Iya. seperti itu ya. Oke. Berikutnya yang untuk di sini apa ini? Sholat asar, ya dan sholat dulu berjamaah seperti itu. Tapi tentulah ya menumbuhkan yaitu keinginan dan ketakwaan Kepada Allah. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bapak Ibu, kira-kira lanjut. Di sini kesimpulan kita pada hari ini adalah dari hasil pemetaan aset sekolah yang kita ketahui dapat memberikan manfaat sangat besar untuk kemajuan sekolah. Ya, mari kita manfaatkan sebesar mungkin aset yang kita miliki. Apabila sebesar apapun aset yang kita miliki, tapi kalau kita tidak memanfaatkan, maka juga sama tidak ada artinya seperti itu Bapak Ibu. Oke? Berikutnya kita di sini sesi tanya jawab Bapak Ibu. Mungkin silakan ada yang mau bertanya atau melengkapi, mungkin silakan. Oke, apa yang perlu Bapak Ibu apa yang perlu kita lengkapi?
dari sesi kita ini, Pak. Tadi loh Pak bagian ini Pak, bagian Pak, Ya. saya Fitria sedikit menanggapi bagian budaya dan Agama dan budaya. Jadi kita belum masukkan ke Agama dan budaya. ke sosial. Kita kan sering menjenguk teman yang sakit, Ya. dulu keluarga besar SMA yang juga harus kita jenguk ketika sakit. Belum ya, masuk. Ya. Berarti maksudnya ke budaya ya. Iya. Sosial dan budaya berarti ya. Iya. Nah, berarti nambah berarti di budaya apa tadi Menjenguk orang sakit. menjaga orang sakit. Keluarga Iya. besar. Menjaga orang berhalangan. Sosial ada, sosialnya ada. Sosial udah masuk. Udah masuk tapi di budaya kan juga budaya juga kita itu nanti. Budaya kita nanti. Tradisi nenek moyang kita. Gimana Pak? Tradisi nenek moyang kita. Iya, tradisi nenek moyang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran Ananda yang mana di sini pada pertemuan kali ini di sini Bapak akan menyampaikan yaitu hasil pemetaan aset sekolah yang beberapa hari yang lalu sudah kita petakan ya. Nah, di sini Bapak tinggal menyimpulkan kesimpulan hasil pertemuan Dewan Guru dan pertemuan Ananda kemarin ya, seperti itu. Di sini ada pemetaan aset sekolah di SMA Negeri 3 Singgilir yang sama-sama kemarin kita susun. Dan di sini Bapak akan menyampaikan di sini dengan adanya pemetaan aset maka kita dapat lebih memahami potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Hal ini tentu saja dapat menjadi landasan yang kuat dalam pengembangan sekolah ke depannya. Jadi mari kita bekerjasama yaitu untuk mendukung serta memberi masukan dari seluruh warga sekolah dalam kegiatan pemetaan aset yang kita miliki di SMA Negeri 3 Singgilir ini ya. Dan di sini aset sekolah itu terbagi menjadi dua yang kemarin kita bicarakan, yaitu aset biotik dan aset abiotik ya. Aset biotik mana apa kira-kira? Manusia, tumbuhan gitu ya, atau benda hidup ya. Yang kedua aset abiotik atau Benda mati. benda mati. Apa contohnya kemarin? Laptop, meja seperti itu ya. Perpustakaan, lampu. Jadi aset kita ini sudah luar biasa ya di SMA Negeri 3 Singgilir yaitu biotik dan abiotik. Namun di sini kita harus mengetahui yaitu manfaat-manfaatnya. Di sini tadi kemarin sudah yaitu ada 7 aset yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal lingkungan atau alam, yang kelima modal finansial, dan yang keenam modal politik, dan yang terakhir itu modal agama dan budaya. Berarti di sekolah kita ini memiliki 7 aset yang perlu kita manfaatkan untuk pengembangan proses pembelajaran ya. Oke. Di sini ada yang pertama modal manusia. Modal manusia di sini bahwa guru-guru Ananda yaitu semua sudah S1 dan bahkan ada yang S2 dan berpengalaman di bidangnya. Ya, artinya sesuai dengan bidang keahliannya seperti itu. Yang kedua, yang mana jumlah guru tersebut 27 orang, sedangkan tenaga pendidikan yaitu 5 orang. Dan kita juga memiliki penjaga sekolah, murid yang berjumlah 355 orang. Kita juga memiliki komite, kita juga memiliki pengawas. Maka masing-masing modal manusia atau aset manusia ini ada namanya strategi pemanfaatan. Ya, untuk apa? Contoh kepala sekolah apa? Kepala sekolah memiliki nilai dan karakter pemimpin berperan ya sebagai manajer di sekolah. Sedangkan guru itu diberi kesempatan untuk mengembangkan kompetensi guru itu sendiri melalui pelatihan workshop, diklat, lomba dan pembinaan ekstrakurikuler ya. Di sekolah kita ini kan ada ekstrakurikuler ya, salah satu seperti itu. Sedangkan untuk tenaga pendidikan, untuk penjaga sekolah, dan di sini Ananda ini diberi kesempatan ya, Ananda diberi kesempatan untuk belajar dan memakai fasilitas di sekolah. Dan Ananda juga diberikan kesempatan untuk berkembang yaitu baik di akademik maupun di non akademik ya. Jadi tuangkan bakat minat Ananda itu, tuangkan, salurkan supaya tercapai apa yang Ananda inginkan di sekolah ini. Seperti itu ya. Ini aset yang kita miliki. Berikutnya ada namanya aset modal
sosial. Kita di sini memiliki tata tertib, ya, MKKS ini musyawarah kepala sekolah, MGMP musyawarah guru mata pelajaran. Terus kita juga punya paguyuban operator. Operator kita ini punya paguyuban seprovinsi. Terus paguyuban wali murid juga bersama dengan sekolah lain seperti SMP dan MTS. Otomatis karena kita memiliki kerjasama atau tata tertib ini, manfaat dari tata tertib apa? Kan gitu. Apa kira-kira? Iya, siswanya supaya teratur ya. Situ ada yaitu tata tertib dibuat agar seluruh murid dapat mengikuti aturan sekolah sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar ya. Di sini ada juga bersama dengan sekolah lain ya, seperti SMP dan MTS. Biasanya kalau kita bersama dengan sekolah lain apa? Tujuan kita apa? Sparring, apalagi? Perlombaan, persahabatan, apalagi? Kira-kira gimana? Bimbingan pramuka, apalagi? Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya ya. Kita bersama dengan sekolah itu banyak manfaatnya, baik di level SMP maupun di level SMA ya, seperti itu. Lanjut, berikutnya yaitu aset fisik. Kita punya fisik tadi di sini. Tadi dia bangun ruang ini apa namanya? Aset apa tadi? Abiotik, benar Pak? Benar mati ya, ada ruang guru, ruang kepala sekolah, terus ruang kelas yang memadai, perpustakaan, labor, ruang UKS dan lain sebagainya. Jadi di sini juga ada namanya yaitu jaringan internet yang memadai ya untuk penggunaan WiFi ya. Nah, jadi untuk apabila Anda ini yaitu dalam pembelajaran bisa masuk ya, bisa masuk ke ruangan labor komputer atau masuk ke perpustakaan untuk proses pembelajaran. Di sini banyak yaitu pemanfaatan ya, pemanfaatan strateginya. Salah satunya kita bahas tentang labor. Labor IPA itu untuk apa sih? Labor komputer untuk apa? Labor komputer tentang kegiatan praktikum atau pembelajaran informatika atau tempat input data PPDB dan tempat ujian AKN. Nah, hari ini kelas 12 itu masih yaitu ujian minat dan bakat. Hari ini itulah manfaat labor komputer ya. Begitu pula nanti Anda nanti di kelas 12 kemana minat bakatnya, mau kuliah kemana? Nah, hari ini mereka masih tes seperti itu ya. Itu manfaatnya. Terus modal lingkungan alam. Nah, di sini kita kan punya kebun kelapa sawit ya kan? Ada ya kebun kelapa sawit. Banyak pohon rindang di sekitar kelas. Iya kan? Udara kita sejuk, akses jalan mudah karena sekolah kita di pinggir poros. Ya kan? Memiliki lahan kosong dan halaman yang luas. Di sini banyak memiliki lahan kosong dan halaman yang luas. Halaman kita yang luas, masih ada yang kosong. Enaknya mau diapakan kita? Jadikan kebun, iya, jadikan kebun. Baik kebun buah-buahan ya, kebun buah-buahan atau tanaman-tanaman lain. Nah, sekarang kan kita memiliki program ya, program apa? Program penghijauan. Ya, kita program penghijauan. Rencana ada di depan kelas kita, sekolah kita itu sudah sejuk. Tinggal di ruangan di tengah ini yang perlu kita eksplor lagi supaya sejuk. Jadi planning kita, rencana program kita ke depannya kita penghijauan. Di tengah itu akan kita buat taman. Ya, akan buat taman, sampai sana ada fotonya kanan kiri, dan terus nanti di tengah-tengahnya ada pohon besar, jadi supaya sejuk seperti itu. Itu program sekolah kita yang lagi kita rancang karena sekolah kita ini kita berusaha menjadi sekolah adiwiyata. Ya, seperti ini. Jadi sangat banyak ya modal-modal yang kita miliki. Berikutnya modal finansial. Di sini ada dana BOS, ada koperasi, ada penggalangan dana dari murid. Kadang-kala, ya kan? Terus ada dana infak Jumat. Jumat kita sering infak kan? Apa manfaatnya infak? Untuk membangun musola. Apa? Ya, untuk membantu orang yang sedang mengalami musibah. Ya, itu merupakan modal finansial yang kalian miliki, yang kalian salurkan, yang kalian berikan kepada saudara kita yang membutuhkan. Itu juga modal sosial, ya kan? Kita membantu orang tua tuh atau membantu teman sekolah itu sosial nggak? Sosial kan? Suatu saat kita yang berhalangan, tapi kita juga akan dibantu. Ya, lanjut. Di sini ada modal politik. Nah, sekolah itu tetap ada modal politik. Apa? Kita memiliki kerjasama dengan dinas pendidikan provinsi pasti. Yang kedua, kita kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi. Kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi ini tujuannya apa? Mempermudah Anda
untuk melanjutkan perguruan tinggi negeri kemana. Itulah tujuan sekolah kita, yaitu MOU namanya ya, bersama dengan lembaga perguruan tinggi. Bersama dengan Puskesmas. Puskesmas ada sekolah kita enggak? Ya. Nah, ya, kadang-kadang di pelajaran IPA ya, kemarin guru IPA mengatakan anak nanti akan dibawa ke pustaka, apa namanya, ke Puskesmas dalam pendidikan apa gitu kemarin seperti itu. Ya. Berikutnya ada bersama dengan perusahaan, sama dengan kepolisian dan TNI dan BNN. Kita kan bersama dengan kepolisian, TNI dan BNN. Biasanya kepolisian, TNI ini beliau datang di saat pernikahan tahun baru, Paskibra, gitu ya, ada lalu PBB seperti itu. Kalau BNN dulu kan pernah ya kita penyuluhan ya, dari BNN ya seperti itu. Itulah manfaat strategi yang perlu kita ketahui bersama ya. Oke. Model agama dan kebudayaan. Di sini model agama kita melakukan sholat zuhur dan asar, ya tak? Ya kan? Apalagi kira-kira? Yasinan, kultum, perjumpaan, apalagi? Tahfiz. Ya sekarang kita jadi kita tahfiz ya. Setiap pagi. Setiap hari apa tahfiz? Selasa, Rabu. Kalau hari Kamis? Literasi. Itu budaya tak? Budaya kan? Belum tentu sekolah itu memiliki ada sumbang takziah tadi, ada jika ada keluarga yang meninggal atau apa, kita selalu. Terus santunan anak yatim dan fakir miskin. Kegiatan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Nah, sekarang kita kita gencarkan kembali, yaitu mengenai tentang kegiatan 5S, yaitu senyum, salam, sopan dan santun. Itu merupakan kebudayaan. Tadi kita memberikan bantuan. Tentu seandainya ada daerah yang musibah atau tsunami atau longsor, kayak kemarin apa? Palestina, ya Palestina. Kita kan juga berpartisipasi kan, penggalangan dana kan. Nah, itu merupakan tradisi, merupakan kebudayaan sekolah kita seperti itu gitu loh. Ya, memiliki sikap belas asih. Ya, oke. Di sini kira-kira adakah pertanyaan? Silakan. Saya tanya jawab di sini tentang aset sekolah yang kita miliki kira-kira apa gitu. Silakan. Ada pertanyaan kira-kira? Ya ada pertanyaan. Kita kan memiliki aset 7 tadi. Tadi di situ ada kita sebutkan asetnya tadi dan juga kita sebutkan juga strategi pemanfaatan. Ya, strategi pemanfaatan. Kira-kira keinginan kalian ke depannya itu seperti apa? Tentang aset kita ini. Apakah aset sekolah kita ini selama ini sudah maksimal kita manfaatkan? Sudah. Jadi kedepannya kita lebih meningkatkan lagi gitu ya. Mungkin dari segi finansial atau alamnya tadi yang perlu kita ekspor lagi lah, yang perlu kita poles lagi seperti itu, ya kan? Kita perlu juga tanam supaya rumah kita sejuk, alam kita sejuk seperti itu, ya kan? Kira-kira ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tadi ada berapa aset? 7. Yang pertama tadi apa? Manusia. Lanjut. Sosial. Lingkungan alam, finansial, politik, dan kebudayaan. Oke, terima kasih karena kita sudah memetakan aset. Pesan Bapak, karena tidak semua siswa berpartisipasi, jadi kita sekalian adalah menyampaikan kepada teman-teman lain, yaitu bahwa kita punya aset, untuk aset yang kita miliki seperti itu. Yuk kita manfaatkan yuk seperti itu. Ya, pas kita bergabung. Oke ya, itu aja ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.